Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya nama Abdul Hanan Kundus dengan NIM 22214000077. Di sini saya akan menjelaskan sebuah proposal yang mana judul proposal ini itu adalah sistem absensi online menggunakan fingerprint untuk pondok. Itu latar belakang. Itu ada 3, yaitu research gap, novelty, dan urgency. Untuk research gap ini, meskipun teknologi absensi fingerprint telah banyak digunakan di intuisi formal, masih jarang diterapkan di lingkungan pondok pesantren, khususnya yang terintegrasi dengan sistem online atau fitur monitoring secara real time. Di sini belum ada solusi yang secara spesifik disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan tata kelola pondok pesantren. Untuk novelty-nya, proyek ini menghadirkan sistem absensi berbasis fingerprint yang terintegrasi dengan platform online dan dashboard untuk pengurus pondok. Sistem ini menyediakan histori kehadiran yang sangat lengkap dan real time. Berbeda dari sistem fingerprint konvensional yang hanya menyimpan data tanpa akses manajemen jarak jauh. Untuk urgensinya, yaitu dengan tingginya aktivitas dan pentingnya kedisiplinan, sistem absensi otomatis ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi untuk pengelolaan kehadiran sejalan dengan arah digitalisasi manajemen asrama dan institusi pendidikan. Untuk tujuan dan manfaat proyek, ini untuk tujuan yaitu membangun sistem absensi online berbasis fingerprint. Yang kedua, menyediakan dashboard interaktif bagi pengurus untuk memonitoring data kehadiran. Yang ketiga, itu meningkatkan akurasi pencatatan dan efisiensi proses absensi. Untuk manfaat ini ada 2 ya. Yang pertama itu manfaat bagi penghuni pondok, yang kedua manfaat bagi pengurus pondok. Untuk penghuni pondok, manfaatnya adalah proses absensi ini lebih cepat dan praktis. Yang kedua, menumbuhkan kedisiplinan melalui pencatatan dan transparan. Yang ketiga, tersedia riwayat kehadiran pribadi yang bisa diakses kapan saja. Bagi pengurus, itu manfaatnya juga ada 3, yaitu mempermudah monitoring kehadiran penghuni secara real time. Yang kedua, mengurangi beban administrasi absensi manual. Yang ketiga, menyediakan laporan statistik kehadiran untuk evaluasi rutin. Untuk selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Di sini ada ruang lingkupnya. Pertama, penggunaan sistem. Penggunaan sistem ini yaitu penghuni pondok melakukan absensi menggunakan fingerprint. Itu yang kedua, admin atau pengurus melihat, mencetak dan mengelola data kehadiran. Untuk selanjutnya ada fitur utama. Fitur utama ini ada login untuk admin, ada absensi otomatis berbasis fingerprint. Yang ketiga ada dashboard admin dengan grafik dan rekap kehadiran. Yang keempat itu ada sistem histori dan laporan kehadiran. Untuk yang kelima atau yang terakhir ini ada notifikasi absensi terlambat. Untuk batasan sistem ini hanya mencatat absensi masuk dan keluar jika diperlukan. Untuk yang kedua, tidak mendukung absensi dari perangkat mobil.
Yang ketiga, itu integrasi fingerprint dilakukan melalui perangkat fisik Zika Tycho. Untuk studi literatur dalam landasan teori ini, ada beberapa penelitian terdahulu itu membahas beberapa sistem absensi digital, baik berbasis biometrik maupun berbasis web. Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Ardiansyah pada tahun 2021 itu mengembangkan sistem absensi siswa berbasis fingerprint pada sekolah menengah. Namun sistem ini masih berbasis lokal dan belum mendukung pemantauan secara daring. Untuk penelitian selanjutnya itu ada Lestari dan Nugroho pada tahun 2020 itu merancang sistem absensi berbasis biometrik yang terhubung dengan dashboard online untuk keperluan sekolah kejuruan. Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi dalam proses monitoring. Namun sistem ini masih terbatas pada fitur pelaporan dan tidak memiliki sistem histori secara real time. Untuk penelitian selanjutnya itu ada Putra dan Hidayat pada tahun 2019 itu membuat sistem absensi fingerprint menggunakan Arduino dan database lokal, tetapi tidak mendukung integrasi pada web dan masih memerlukan proses manual dan rekap data, sehingga sistem ini juga tidak dilengkapi dengan fitur dashboard yang interaktif atau peningkatan kehadiran. Dari studi tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun sistem absensi biometrik telah banyak dikembangkan, masih terdapat risk gap dalam penerapan sistem absensi fingerprint yang terintegrasi secara online. Untuk landasan teori, sistem informasi manajemen ini digunakan untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi kehadiran pengurus pondok. Untuk biometric authentication, fingerprint ini digunakan sebagai autentikasi berdasarkan karakteristik fisik pengguna. Untuk web based application development, sistem berbasis PHP dan MySQL ini dapat diakses dari komputer admin. Yang keempat, user interface dan user experience. Tampilan antarmuka dirancang sederhana dan intuitif agar mudah digunakan oleh pengurus. Yang kelima, metodologi waterfall. Tapi ini proyek digunakan dari analisis, desain, implementasi hingga pengujian. Yang keenam itu ada perencanaan proyek. Yang pertama, perencanaan kerja milestone. Yang kedua, rencana anggaran jika diperlukan. Yang ketiga, teknologi yang digunakan. Di sini ada sebuah rencana kerja yang mana ada sebuah tahapan kegiatan, waktu pelaksana, output yang dihasilkan. Tahap kegiatan yang pertama itu ada analisis kebutuhan sistem. Pada minggu pertama, output yang dihasilkan yaitu adalah dokumen kebutuhan sistem. Yang kedua, desain sistem dan antarmuka. Pada minggu kedua, ini output yang dihasilkan adalah wireframe atau ERT. Yang ketiga ada integrasi alat fingerprint. Pada minggu ketiga, modul yang dihasilkan, output yang dihasilkan adalah modul fingerprint yang sudah berfungsi. Yang keempat ada pengembangan backend dan database. Untuk output yang dihasilkan pada minggu keempat sampai kelima itu adalah API dan struktur database. Untuk yang kelima ada pengembangan front end atau dashboard. Pada minggu ke-6 dashboard output yang dihasilkan adalah dashboard absensi siap. Yang ke-6 pengujian sistem. Untuk minggu ke-7 output yang dihasilkan adalah laporan uji coba. Untuk yang terakhir ada deployment dan dokumentasi akhir. Pada minggu 8 output yang dihasilkan adalah sistem dan laporan final.
Untuk teknologi yang digunakan, ada komponen bahasa pemrograman, ada framework, ada database, fingerprint, desain, UI atau UX, web hosting, tools pengujian. Di sini bahasa pemrograman yaitu menggunakan HTML, CSS, JavaScript dan PHP. Untuk frameworknya itu Laravel, Bootstrap. Untuk database MySQL, fingerprint, ZKT, Echo, SDK. Desainnya Figma atau Canva, web hosting, Niagara Hoster atau Hostinger. Tool pengujiannya itu menggunakan alat Postman atau DevTool. Untuk penjadwalan di sini sudah ada fase minggu pertama sampai minggu ke-10. Untuk keterangan pada minggu pertama sampai minggu kedua itu meliputi pengumpulan kebutuhan sistem. Yang ke minggu kedua sampai minggu ketiga itu desain, mencakup pembuatan wireframe antara pengguna, perencanaan struktur database dan alur proses absensi menggunakan fingerprint. Yang ketiga itu ada pengembangan pada minggu ke-3 sampai minggu ke-5. Pada fase ini dilakukan pengembangan back-end dan front-end sistem, termasuk juga integrasi perangkat fingerprint dengan web berbasis PHP dengan sistem web berbasis PHP dan MySQL. Untuk yang keempat ada pengujian. Pengujian ini pada minggu ke-6 sampai minggu ke-7 dilakukan untuk memastikan semua fitur berjalan dengan sesuai harapan, seperti mencakup uji fungsi fingerprint, keakuratan absensi, serta pengujian tampilan dashboard. Yang kelima ada dokumentasi. Dari minggu 7 sampai minggu terakhir yaitu minggu 10, ini berfokus pada penyusunan dokumentasi teknis secara sistem serta sistem ke hosting agar bisa diakses secara online. Yang kedelapan itu ada analisis resiko dengan metode SWOT, yaitu ada strengths, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan yang terakhir threats, ancaman. Yang pertama, kekuatan itu ada yang otomatis, efisiensi, dan tidak bisa dimanipulasi. Yang kedua, ada monitoring real time oleh pengurus. Yang ketiga itu ada penggunaan teknologi fingerprint yang umum tersedia. Yang weaknesses, kelemahan, itu tergantung pada perangkat keras. Yang kedua, koneksi internet diperlukan untuk dashboard online. Yang ketiga, developer pemula butuh adaptasi dengan SDK fingerprint. Untuk opportunities, peluang, itu pertama potensi dikembangkan ke asrama atau pesantren lainnya. Yang kedua, integrasi ke sistem informasi pondok secara keseluruhan. Yang ketiga, implementasi basis mobil ke depan. Yang jelas ancaman ini yaitu serangan cyber atau kerusakan perangkat. Sistem web ini rentan terhadap hacking atau malware jika tidak dilindungi dengan baik. Yang kedua, perubahan struktur pengelola pondok. Jika manajemen pondok berubah dan tidak mendukung sistem digital, proyek ini bisa dihentikan atau tidak digunakan lagi. Yang terakhir, ketergantungan pada vendor atau alat fingerprint. Jika alat fingerprint mengalami kendala teknis atau tidak kompatibel, maka sistem ini tidak bisa berjalan dengan optimal. Yang terakhir itu ada perawatan atau keamanan. Perawatan ini maintenance, ada
Pertama itu ada update berkala, yang kedua ada backup data, yang ketiga ada monitoring performa, yang keempat ada keamanan fingerprint. Pada update berkala, penambahan fitur misalnya absensi malam atau filter berdasarkan kamar. Yang kedua itu ada penyempurnaan tampilan antarmuka agar lebih user friendly. Yang kedua itu ada penyempurnaan tampilan antarmuka agar lebih user friendly. Yang ketiga ada peningkatan kompatibilitas dengan perangkat fingerprint atau browser terbaru. Yang kedua itu ada perawatan backup data, yang mana perawatan backup data ini ada 3 tahap juga, yaitu sistem melakukan backup secara otomatis setiap minggu, itu mencakup seluruh log kehadiran dan akun pengguna. Yang kedua itu ada backup disimpan di server lokal maupun cloud untuk menghindari kehilangan data akibat kerusakan sistem. Untuk yang terakhir ada admin juga diberi opsi untuk melakukan backup manual melalui dashboard. Yang ketiga itu ada perawatan monitoring performa, yang mana perawatan monitoring performa ini ada 3 tahap juga. Ada 3. Satu, pemantauan akses pengguna, termasuk siapa yang login, dari mana dan kapan. Yang kedua itu ada pemantauan kecepatan sistem seperti waktu respon halaman dan dashboard atau absensi. Yang ketiga itu ada deteksi error, di mana log sistem ini akan mencatat kesalahan yang terjadi agar segera bisa diperbaiki. Yang keempat itu ada perawatan keamanan fingerprint. Di sini yang pertama itu ada data sidik jari tidak disimpan dalam bentuk gambar, melainkan dalam bentuk template digital yang telah dienkripsi. Yang kedua itu ada proses validasi, yang mana ini dilakukan dengan metode Oneway masking, sehingga data asli tidak bisa direkonstruksi kembali. Untuk yang terakhir itu sistem hanya mengizinkan perangkat fingerprint untuk terhubung demi mencegah penyalahgunaan. Baik, di sini yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.